kepemimpinan anak. Yakninya tentang tumbuhkan kepemimpinan anak berbasis alam dalam rangka klub natural leadership. Barusan alhamdulillah Ayah Dika telah bergabung bersama kita untuk memberikan kemateriannya. Berhubung adik-adik sekalian lagi semangat-semangatnya dan siap untuk menunggu kematerian, saya langsungkan mempersilakan pada Ayah Dika untuk memberikan kemateriannya. Bagaimana Ayah Dika? Waktu dan tempat dipersilakan Ayah Dika. Oke, terima kasih Mas Fikri. Langsung mulai saja. Assalamualaikum, apa kabar Mas Fikri? Alhamdulillah sehat Ayah Dika. Ya, ini baru mulai bagus jaringannya nih. Alhamdulillah. Ya, untuk ini juga sapa adik-adik juga semuanya yang lagi live, yang lagi Zoom. Apa kabar adik-adik sekalian? Ya, pertama-tama kita mengucapkan pujian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, baiklah adik sekalian, tema kita pada hari ini yaitu menumbuhkan kepemimpinan berbasis alam. Ya, kita bisa melihat dalam surah Al-Baqarah ayat 30, sesungguhnya Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan untuk menjadi pemimpin. Nah, dalam maknanya yang luas seperti pemimpin pemerintahan, pemimpin pendidikan, pemimpin keluarga, dan yang paling utama adalah pemimpin untuk dirinya sendiri. Nah, ini khusus buat yang ada di laki-laki ataupun ini adalah nanti disiapkan sebagai menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, calon suami, calon ayah, ataupun calon kawam. Nah, sebagaimana yang Allah inginkan bahwa di surat An-Nisa ayat 34 artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka yaitu laki-laki sebagian lainnya atas wanita. Nah, beberapa sikap yang wajib dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama adalah jujur. Jujur ini adalah sangat dasar sebagai kita pemimpin di suatu pemimpin diri sendiri kita. Kalau kita jujur kita pasti akan senang bila kita orang jujur kan. Kemudian yang kedua adil. Nah, adil ini ya kita memang cukup berat, tapi kita harus bisa berusaha beradil untuk anggota-anggota kita. Kemudian yang ketiga adalah bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab ini kalau bahasa ininya dari Sumatera itu selesaikanlah satu pekerjaan itu, baru kita pindah ke pekerjaan lainnya. Jadi artinya ketika diberikan satu amanah, kita harus selesaikan sesuai kemampuan dan kesanggupan dari kita sendiri. Nah, yang keempat, ini sikap pemimpin adalah bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, komunikasi yang baik ini kita sampaikan untuk ke anggota-anggota kita ataupun dari pengikut kita, bahwasanya kalau komunikasi kita lancar, baik, maka pesan yang akan disampaikan tersebut bisa tersampaikan dan tujuan yang akan kita sampaikan itu bisa tercapai bersama-sama. Nah, jadi jangan sampai miskomunikasi dalam suatu organisasi ataupun komunitas yang kita buat. Nah, untuk adik-adik ini, kalian adalah pemimpin. Udah siap belum memimpin diri sendiri? Atau udah siap belum menjadi suami? Atau udah siap belum menjadi ayah atau ibu? Nah, di mana suara adik-adiknya ini? Karena kita adalah calon pemimpin nantinya, ya kan? Jadi kalau yang sudah
lagi kemampuannya dalam memimpin rumah tangganya atau memimpin anak-anaknya nantinya. Ya, lanjut lagi untuk sikap wajib yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu. Yang kelima adalah bisa bekerja sama tim. Nah, kerjasama ini lantasan juga awalnya adalah komunikasi ya. Ya, pikir ya, kalau kita tidak bisa berkomunikasi, nanti kerjasama kita tidak akan capai gitu. Yang keenam adalah percaya diri. Nah, percaya diri ini adalah yakin akan kemampuan diri kita sendiri, yakin akan usaha kita, yakin dengan semua aktivitas yang kita lakukan ini untuk mencapai tujuan bersama dalam satu organisasi. Yang ketujuh ialah memahami kondisi. Nah, memahami kondisi ini adalah bisa mengetahui kondisi ataupun masalah yang ada dalam suatu organisasi tersebut atau suatu kelompok, di mana kita harus melihat dari hulu ke sampai ke hilirnya. Nah, apa dari benang merah dari suatu permasalahan tersebut, apa yang masalah-masalah yang belum kita pecahkan. Nah, ini kita harus memahami kondisi ini. Kondisi itu sepertinya kita bisa langsung terjun menemui ataupun mengamati apa yang sedang terjadi di suatu organisasi kita ini, dan bisa juga melihat kondisi-kondisi di lingkungan sekitar rumah kita atau adanya di komplek perumahan ataupun tempat tinggal kita ada suatu gotong royong, kita harus ikut bersama bersosialisasi, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kita harus juga turun. Ini yang dikatakan sikap memahami kondisi ataupun di seorang pemimpin. Ya, selanjutnya 8 yaitu kreatif. Nah, kreatif ini adalah pemimpin yang mempunyai inspirasi. Seperti kalau kita korelasikan dengan alam itu ya adalah seperti bintang ya. Nah, bintang itu dia jauh, tinggi di atas, tapi dia di dalam kegelapan itu ada satu berkas cahaya. Ini bukan lagu Nick Ardila ya Kang ya. Jadi bintang itu memberikan inspirasi, ialah kreatif. Jadi kita seorang pemimpin itu dapat memberikan clue ataupun memberikan ide-ide kreatif untuk anggota-anggota kita supaya kegiatan ataupun organisasi yang kita pimpin itu lebih inovatif dan lebih bergerak lagi. Ya mungkin ide-ide hal kecil tetapi itu sangat bermanfaat ataupun sangat luas ke depannya bagi klub ataupun anggota-anggota kita. Kemudian yang ke-9 adalah manajemen waktu yang baik. Nah, manajemen waktu yang baik ini, kalau menurut kawan-kawan ini bagaimana mengefektifkan waktu? Nah, kadang kita banyak kegiatan, kadang menyusun dari menyusun schedule itu, kadang kita banyak setelah merencanakan tetapi tidak terrealisasikan. Nah, ini butuh seorang pemimpin memanage waktu dengan baik. Ya, mungkin kalau kita buat kegiatan misalnya di alam itu kita harus mengkondisikan waktu kita dengan baik, apakah bagus subuh ataupun pagi. Nah, ini memang suatu tip untuk membuat manajemen waktu yang baik kita. Jadi memprioritaskan mana yang lebih dahulu daripada kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian yang ke-10 adalah tidak kaku. Nah, ini yang tidak kaku ini mungkin ada yang saklek ya, ataupun bisa dikatakan kalau kita korelasikan dengan alam yaitu seperti samudra. Nah, samudra itu dia menerima semua aliran dari sungai. Baik sungai itu kotor ataupun bersih, tetapi ketika dia sampai samudra ini tidak kaku dia akan tahu mana yang air yang baik untuk yang bagus, ya. Jadi tidak kaku, tidak saklek, bisa dinetralkan. Nah, seperti di samudra ini bisa menetralkan air-air yang kotor ataupun yang bersih gitu kan. Nah, semua sikap ini bisa ditanamkan perlahan dengan dialog. Nah, dengan dialog ini seperti ya bersama anak ataupun para ayah bisa berdiskusinya kepada anak-anaknya.
Kemudian keteladanan. Nah, keteladanan ini adalah kita memberikan contoh, kita pemimpin yang melakukannya dulu. Jadi kadang jangan kita memberikan instruksi tetapi kita tidak melaksanakannya. Ya, contoh yang simpel saja, mungkin menyuruh anak kita sholat. Ya, menyuruh anak kita sholat, tetapi kita tidak sholat ke masjid. Nah, ini jadi satu permasalahan juga itu. Jika nanti anak-anak kita bermain di masjid atau musola, kemudian jemaah terganggu, ini anak siapa gitu kan? Ayahnya saja tidak datang ke masjid. Nah, ini kita harus memberikan keteladanan juga kepada anak-anak kita. Nah, kemudian mengajak anak-anak kita ataupun keluarga berpetualang itu di umur 7 sampai 14 tahun dan akhir baliknya. Jadi kita lepaskan anak-anak kita di alam. Jika anak-anak yang umur 7 sampai 14 tahun itu lepaskan dan puaskanlah dia bermain di alam. Mungkin sesekali ataupun dibuat jadwal bisa pergi ke air terjun ataupun spot-spot yang terdekat di daerahnya masing-masing. Mungkin kalau di Jawa lebih banyak spotnya ya Bang Fikri ya. Betul. Bisa naik gunung ataupun hiking. Nah, ini ini juga bisa menumbuhkan sifat kepemimpinan anak di alam itu. Karena secara di alam itu hal-hal yang tidak terduga itu terjadi itu. Kadang-kadang biasanya kalau dalam perjalanan harus lengkap nih bawa makanannya, harus lengkap bawa semuanya. Tapi di alam kita mencari sesuatu yang spontanitas saja. Misalnya tidak bawa gelas ataupun tidak bawa piring, itu bisa kita gunakan mencari mencari daun sebagai alas makan kita. Jadi jika anak-anak itu di alam, dia akan mengekspresikan atau melepaskan ide-ide kreatifnya akan muncul ketika mereka kita lepaskan bermain di alam. Tapi dengan syarat kita juga ikut ya, orang tua mengontrol untuk ikut dengan kegiatan anak-anak tersebut. Nah, jadi maka anak jangan dijauhkan dari masalah ya. Nah, anak diberi kesempatan menemukan tantangan ataupun masalah, kesulitan hingga dia berpikir menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, jadi kita jangan terjadi misalnya anak-anak mengalami kesulitan, kita bantu, memang bagus bantu. Tapi itu kita tidak mengajarkan anak-anak tersebut menyelesaikan masalahnya. Justru kita justru kita membuatkan anak itu manja jadinya kan. Nah, ya. Kemudian eksplor alam ini berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan, tinggal porsinya saja yang berbeda. Porsi alam ini ada yang tergantung, kalau yang laki-laki bisa agak lebih berat ataupun yang perempuan bisa kita kondisikan dengan kemampuan anak kita tersebut. Nah, jika kita perhatikan para nabi dan rasul selalu dekat dengan alam, berinteraksi dengan alam. Bagaimana bisa Nabi Ibrahim alaihissalam yang hanif, tak percaya bahwa berhala adalah Tuhan. Dia mencari Tuhan dengan mengamati aneka benda di alam. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 76 sampai 78 disebutkan ketika malam telah gelap, Ibrahim melihat, tapi ketika tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Ini juga bisa disesuaikan bahasanya dengan bahasa anak itu. Ya, jadi selanjutnya yaitu ketika Nabi Ibrahim melihat sebuah bintang dan dia melihat bintang itu adalah Tuhannya, gitu ya. Tetapi ketika kalau bintang itu tenggelam, dia juga tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian Ibrahim melihat bulan juga terbit, kemudian Ibrahim berkata, ini Tuhanku, ya. Tapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh-sungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Tadi di saat Ibrahim melihat
matahari, dia juga menilai itu adalah Tuhanku yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu juga terbenam, ia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang dipersekutukan. Nah, lewat pencarian bertabur alam tersebut, begitulah akhirnya Allah menjadikan Allah yang esa. Nah, jadi sering mengajak dan menjadwalkan anak bermain belajar di alam, jika membimbingnya, ya, menyaksikan kekuasaan Allah lewat pengamatan pada makhluk dan benda-benda ciptaannya. Goalnya adalah mengokohkan akidah anak pada alam tersebut. Nah, perjalanan ini juga adalah kalau kita melaksanakan perjalanan bersama keluarga, itu juga banyak sekali pembelajaran tentang kepemimpinan alam, gitu ya. Nah, perjalanan ini haruslah disesuaikan dengan dialog dari orang tua. Pancing anak dengan pertanyaan benda apa saja yang dilihatnya. Kemudian ajak mereka merasakan apa yang mereka rasakan pada saat perjalanan bersama keluarga itu, atau waktu saat kita berjalanan ke alam. Kemudian sedikit memasukkan ayat tentang air, tentang gunung, tentang awan, laut dan seterusnya, sesuai dengan medan apa yang sedang kita lalui. Jadi kita ketika melaksanakan perjalanan bersama anak-anak ke tempat satu medan alam itu kita bisa mengkorelasikan dengan ayat Al-Qur'an. Bagaimana tentang air, bagaimana tentang awan, bagaimana tentang batu, gitu kan. Jadi kita bisa melihat kondisi alam kita dan bisa mengkorelasikan dengan ayat Al-Qur'an. Nah, jadi kalau misalnya ini kami biasa kalau melaksanakan perjalanan, kalau ke gunung itu kami biasanya menyiapkan jurnal perjalanan yang biasa diisi oleh anak, seperti nama tempatnya, kemudian suku yang ditemuinya, agamanya apa, ya, bahasa yang digunakan, hewan khas yang ditemui, kemudian tumbuhan yang khas ditemui apa, makanan daerah setempat, cara masyarakat mencari nafkah, hasil alam yang khas, masalah yang dihadapi masyarakat. Ini adalah contoh jurnal sedikit ketika kita melaksanakan perjalanan bersama anak-anak di suatu daerah. Jadi ayah bunda bisa membuat jurnalnya yang simpel ini tadi ya. Ada nama tempat, kemudian suku yang ditemui, kemudian agama masyarakat setempat, dan bahasa yang digunakan, dan ada hewan khas yang ditemui. Karena ketika dalam perjalanan itu banyak yang kita lihat gitu. Jangan fokus ketika hanya suatu kegiatan yang tidak ada maknanya. Kalau kita ada jurnal ini, kita bisa nanti kita bahas di rumah dengan anak-anak kita korelasikan apa saja yang dilihat di sana, makanan khasnya seperti apa. Mungkin di daerah Mas Fikri, apa tuh makanan khasnya, Mas? Banyak, kalau kebetulan kalau saya kan di Bandung ya, banyak sekali tempat-tempat yang bisa dijadikan untuk belajar, Ayah Rika. Iya. Jadi kayak Lembang, Tangkuban Perahu, di selatannya juga ada Ciwidey. Mungkin bisa tuh dijadiin tempat Iya. wisata atau bermainnya teman-teman untuk mengasah kepemimpinan. Iya. Kalau Ayah Dika sendiri di mana? Kalau di Bandung mah memang luar biasa banyak ya. Iya. Kalau kami di Riau mungkin ada beberapa yang mungkin berbatasan antara Riau dan Sumatera Barat itu alam-alamnya ya. Ya itulah Iya. mungkin ketika kita melaksanakan perjalanan tersebut, jurnal yang simpel saja kita sampaikan ke anak-anak gitu. Jadi ketika anak-anak itu telah bisa menyampaikan jurnal tersebut, maka pesan dari kepemimpinan alam tersebut bisa kita sampaikan dengan cara berdialog dan berdiskusi. Nah, dan juga bisa meneladani Nabi Musa alaihissalam ya dalam mencari Tuhan. Dia Nabi Musa itu bertanya kepada Tuhan, di mana aku mencarimu, kan? Dan Allah menjawab, carilah aku di sisi orang-orang yang hancur hatinya. Sesungguhnya aku dekat dengan mereka setiap hari sejarak 1 bah atau sekitar 2 lengan. Kalau tidak demikian, mereka pasti binasa. Artinya, Islam mendorong umatnya untuk melihat ke sekitarnya. Dan memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan.
tidak hanya itu juga, Islam menyuruh pemeluknya untuk mencari orang-orang yang membutuhkan dan mereka membantu mereka. Hingga Allah menegaskan bahwa dirinya sangat dekat dengan orang-orang yang hancur hatinya itu dalam keadaan kesusahan. Makanya kami merancang kegiatan bermain belajar anak yang bersinergi dengan komunitas kemanusiaan. Salah satu juga bisa ibu ayah bunda praktekkan, melibatkan anak pada salah satu kegiatan organisasi kemanusiaan seperti mungkin ada rumah zakat ataupun inisiatif zakat Indonesia ataupun dompet apa, mereka kan ada kegiatan yang memberikan bantuan. Nah, di situ lebih banyak juga tergali kepemimpinan mereka ataupun melihat langsung dengan keadaan-keadaan di sekitar mereka. Kegiatan ini bisa melembutkan hati si anak, menimbulkan rasa kasih sayang anak kepada sesama dan semakin dekat kepada Allah SWT. Dan banyak hal tersasar. Nah, banyak hal bisa tersasar. Penguatan akidah, teladan akhlak pada sesama itu kan yang dicontohkan Rasul. Anak jadi tahu lingkungan, tahu masalah masyarakat, kemudian dan bagusnya lagi anak akan berpikir akan menjadi agen pemecah masalah atau agen perubahan atau agen kebaikan. Kemarin kami juga melaksanakan pergi bersama gerakan berbagi itu di Kepulauan Meranti, ada membantu suku pedalaman dan membagikan bantuan-bantuan serta ikut turut andil dalam kegiatan berbagi tersebut. Nah, ini juga bisa menumbuhkan menumbuhkan kepemimpinan alami berbasis alam. Jadi kalau kita kita lihat dalam perjalanan, bisa di perjalanan laut, ada matahari, ada laut, ada udara, itu bisa kita ceritakan, dialogkan dengan anak bagaimana untuk menyampaikan kepemimpinan tersebut di dalam prosesi anak tersebut. Nah, bermain dan belajar di alam juga diajarkan oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi kita di umur 5 tahun sudah dipercayakan menjadi mengembalakan kambing, ya kan? Iya. Umur 5 tahun mereka dan Nabi Muhammad merasa itu saat bermain, tetapi ketika bermain itu sudah ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu menjaga kambing-kambing dari orang yang menitipkan kepada Rasul ketika itu, dan itu pun Nabi lakukan dengan senang hati karena sambil bermain dan bisa melihat kambing gitu ya. Nah, ini mungkin kalau di Jawa banyak ya Kang ya, tempat mengembala kambing ya kan, dan alamnya juga cukup mensupport ya, seperti mungkin ada yang hijau-hijau ya kalau tengok di di Instagram tersebut banyak alam-alam yang betul. support, gitu. Alhamdulillah banyak lah sport yang bisa mensupport kegiatan alam gitu untuk menunjang kepemimpinan anak. Salah satu itu tadi yang Rasul kita juga menjadi pengembala kambing untuk 5 tahun itu. Dia bebas bermain dan memastikan lingkungan sekitarnya, bahkan dia bisa bertanggung jawab. Nah, ini tadi juga masuk ke materi tanggung jawab seorang pemimpin ya kan. Nah, dia bisa berapa ekor kambing yang telah dititipkan kepada beliau dan dia bertanggung jawab kepada orang yang menitipkan kambing tersebut, dan alhamdulillah sampai Rasul mendapat gelar terpercaya gitu kan. Ini juga pembelajaran secara alami dan yang perlu kita teladani dari Rasul kita di Muhammad SAW. Nah, mungkin selanjutnya ketika itu juga bisa anak rasakan bagaimana desa itu saling tegur menyapa, atau bisa melihat kebudayaan anak-anak kebudayaan masyarakat tersebut, bagaimana mereka berkomunikasi bersama sukunya. Nah, itu bisa juga sebagai pembelajaran bagi anak-anak kita ketika kita memasuki perjalanan ataupun ke tempat suatu daerah baru untuk melakukan pembelajaran seperti ini. Nah, kemudian Rasulullah telah kembali ke Mekah juga masih tinggi interaksinya dengan alam. Ketika belajar mengambil upah, menawarkan jasa, mengembala kambing, juga
raganya dipuaskan dengan alam. Untuk kemudian kelak secara bertahap sikap bersosialisasi dengan manusia dan masalah lebih kompleks kembali. Nah inilah mungkin kalau kita korelasikan lagi unsur dari kepemimpinan berbasis alam ini secara tidak sadar kita lalui seperti pada ini kan pada bumi gitu. Bumi yang kita pijak ini adalah tempat yang memberi. Jadi seorang pemimpin itu selalu memberi tanpa pamrih gitu kan. Kalau ada yang tanya Allah selalu jadi kita, Allah tempatnya di mana? Nah, jadi kalau ada pertanyaan tadi, Allah itu tempatnya, ya kita jawabnya dengan Allah yang ada di langit dan bumi, ada di aras gitu kan, ada kursinya di surat Al-Baqarah tadi. Jadi kita memang itu pertanyaannya memang mengembangkan tauhid kita ataupun keimanannya ya, karena kita dalam perjalanan itu anak itu kan selalu bertanya mana Allah, tidak nampak, kita sampaikan. Tapi secara ini pertanyaannya kita jawab sesuai dengan Al-Quran tadi, makanya Allah itu ada di dekat dengan orang-orang yang dalam kesusahan tadi, seperti yang disampaikan tadi ya. Kemudian kalau kita konsep pemimpinan berbasis alam itu yang pertama tadi bumi ya, kita secara tak sadar bumi kita ini adalah tempat yang kokoh. Jadi pemimpin itu adalah memberikan tanpa pamrih. Contohnya bumi kita lihat kan kita bisa ada tumbuh-tumbuhan, itulah salah satu sikap kepemimpinan yang kalau kita korelasikan dengan alam. Kemudian ada matahari. Nah, matahari ini memberikan sifat energi terus-menerus tanpa kita sadari. Matahari ini setiap pagi dia muncul, malam dia turun, dia memberikan banyak manfaat kepada kita dengan cara menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang kita bisa konsumsi. Ini kalau kita korelasikan dengan kepemimpinan, sifat kepemimpinan dari kita itu seperti juga matahari, lalu memberikan tanpa pamrih. Kemudian kalau kita lihat sifat ataupun konsep kepemimpinan secara berbasis alam itu bisa kita korelasikan dengan api. Karena api ini adalah tegas dalam mengambil keputusan. Nah, dia juga bersifat menghancurkan. Kalau dapat kita sebagai pemimpin, kita menghancurkan masalah-masalah yang ada di hadapan kita. Kemudian sosok seperti samudra yang kita sampaikan tadi, kita melaksanakan perjalanan di laut. Sosok pemimpin itu adalah seperti samudra yang membuka mata dan berwawasan luas. Kita juga dia bisa menetralkan mana air-air yang masukan-masukan yang bagus ataupun masukan kritikan yang tidak bagus bisa dinetralkan. Itulah seorang pemimpin. Kemudian pemimpin itu juga ya maksudnya ketika belum paham kesusahan tadi kita kan, kalau kita dalam keadaan kesusahan itu kita merasa buntu gitu ya Bu ya. Jadi kalau kita melihat dekat dengan orang kesusahan itu timbul rasa empati, rasa kasih sayang, karena sifat Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim ialah sifat penyayang dan pengasih. Nah, di situ kita bisa tumbuhkan kepada anak bagaimana seorang pemimpin itu yang bersifat penyayang dan pengasih. Artinya jangan seperti ya kita lihat mungkin pemimpin yang mau menang sendiri atau egoisme. Nah, ini kita bisa mengajarkan ke anak ketika kita ingin menyampaikan kepemimpinan, pemimpin itu harus penyayang dan tidak akan mau dekat anggotanya kepada pemimpin. Jadi Bu, itu kalau ada yang kesusahan tadi itu adalah bisa melihat kondisi. Jadi menimbulkan rasa empati, menimbulkan rasa kasih, lanjutkan dari korelasi dengan alam tadi. Itu pemimpin itu juga seperti langit. Ya. Langit itu adalah cakrawala luas. Kemudian
sebagai luas ilmunya pengetahuan. Kita bisa melihat langit itu sebagai pemimpin juga seperti bersifat langit. Dia sebagai mempunyai cakrawala yang luas. Kemudian pemimpin itu juga kita saksikan dengan angin. Nah, angin ini adalah keberadaannya terasa. Jadi artinya pengaruh dari kita, pengaruh dari seorang pemimpin itu dapat dirasakan oleh anggota-anggotanya. Jangan ketika jadi seorang pemimpin tapi pengaruh kita tidak ada. Nah, ini artinya kita tidak mempunyai jiwa kepemimpinan. Nah, ketika biasa jadi pengaruh. Artinya ini pernah kemarin anak kami sasar di air terjun itu secara spontan anak laki-laki saya punya insting untuk tetap melanjutkan perjalanan. Ini harus kita lalui katanya. Ada insting secara spontan kepemimpinannya muncul tanpa mengarahkan. Jadi jika terjadi masalah, jika terjadi kesasar dan tujuan ini tidak tercapai, ya berpikir ini kita harus mencari jalan keluarnya. Nah, ini sesuatu yang tak disangka-sangka waktu itu. Nah, ini juga terjadi jalanan ini ada hal ya yang yang tidak diduga-duga gitu. Kita menganggap kadang kita menganggap perjalanan itu baik-baik saja, tapi semua dalam perjalanan itu ada hal yang tidak terduga. Jadi hal yang tidak terduga itu kita harus mempunyai jiwa petualangan, jiwa siap siaga, jiwa menikmati perjalanan tersebut. Lebih lanjut korelasi konsep kepemimpinan secara alam yaitu seperti bulan. Nah, bulan ini memberikan rasa damai. Jadi dia sama ketika kita melihat bulan, kita kalau seperti bulan itu kita damai melihatnya kan, tenang gitu kan. Jadi rasa nyaman. Jadi kita sebagai pemimpin ya, adik sekalian ataupun ayah bunda dapat memberikan rasa damai kepada anggota yang kita pimpin. Dan yang terakhir adalah bintang. Nah, ini seperti tadi jiwa kepemimpinan tadi adalah kreatif ataupun memberikan ide kreatif kepada anggota-anggotanya jika terjadi saklek ataupun jalan buntu dalam satu permasalahan. Nah, itulah ada 8 konsep kepemimpinan yang berbasis alam tadi yang bisa kita rasakan. Ada bumi, ada matahari, ada api, samudra, kemudian langit, angin, bulan, dan bintang. Itulah konsep kepemimpinan dan berbasis dengan alam. Ya, baik, mungkin itu Mas Fikri materi yang disampaikan. Ya, mungkin kita buka sesi tanya jawab ya. Iya, siap. Oke. Bagus ya, saya coba simpulkan sedikit. Berarti sangat banyak gitu kan korelasi terkait alam dan kepemimpinan. Nah, sebelumnya ditanya dulu nih ke adik-adik. Adik-adik pada suka bermain ke alam nggak? Suka. Wah, suka. Kalau adik Nisa suka? Ya, bagus, suka. Nah, benar. Jadi banyak sekali korelasinya terkait alam dan kepemimpinan. Dan udah siap nggak dia jadi pemimpin? Sudah. Dah, bagus. Alhamdulillah. Nah, bagus. Mungkin pada sesi ini kita buka sesi tanya jawab ya, Ayah Dika? Ya, silakan, Mas. Oh iya. Tadi dari chat udah ada beberapa pertanyaan. Mungkin kita bagi aja, ada yang boleh bertanya langsung, dan kalau nggak bertanya langsung boleh tulis di kolom komentar. Tadi ada pertanyaan dari Bunda Khansa, kita ulangi lagi. Mungkin Ayah Dika, pertanyaannya ialah bagaimana kalau ada anak bertanya Allah itu menjaga kita, lalu Allah itu tempatnya di mana sih? Gitu. Kira-kira jawabannya gimana, Ayah Dika? Mungkin langsung bisa dijawab. Pertanyaan dari Bunda Khansa. Bunda Khansa, memang ini pertanyaan yang sangat sering kita dengar dari anak-anak. Allah menjaga kita. Ya. Kemudian di mana sih Allah tersebut? Ya, secara tidak sadar kita Allah menjaga kita itu ialah dengan memberikan banyak nikmat, banyak keberkahan kepada kita. Contohnya saja nikmat sehat. Jadi salah satu juga Allah memberikan
terjadi kepada kita, maka akan terjadi hal buruk. Nah, juga salah satu Allah menjaga kita ya, dengan memberikan berkah tadi, memberikan nikmat, sehat, kesempatan juga, dan bahkan anak-anak yang kita punya ini menjadikan nikmat bagi kita. Jadi kalau kita harus memang merasakan kehadiran Allah itu dengan rasa tadi bersyukur tadi, dengan rasa bersyukur ya anak-anak ya, yang bisa rahmah. Nah, ini kita bersyukur itu juga salah satu cara Allah menjaga kita. Dan tempat Allah itu di mana? Nah, seperti dalam dalam Al-Quran, Al-Baqarah. Ya, kan lagi pandemik ya. Nah, itu tadi ya Bunda siapa tadi? Bunda Nisa ya. Iya, Ini Bang Putri Nisa. siapa tadi yang bertanya? Yang Nisa, kalau ya? yang Ya. pertanyaan yang tadi itu dari Bunda Kansa. Kalau yang Bunda ini Kansa. lagi pandemik nih, gimana nih kalau keluar, ada solusinya nggak? Gitu. Ini dari Nisa. Nisa ngasih pertanyaan. Ya Nisa, kalau lagi pandemi ini memang kita mencari spot-spot yang agak jauh sedikit. Nah, jadi artinya daerah-daerah yang tidak ada tidak banyak dikunjungi oleh orang. Nah, itu kita bisa melaksanakan perjalanan ke sana. Ya. Karena kalau ya tetap kita menggunakan protokol kesehatan, pakai masker di tangan dan tetap protokol kesehatan, tapi kita survei dulu, kita lihat dulu ataupun kita bertanya kepada kawan-kawan yang telah ke spot tersebut, dan kalau bisa perginya jangan beramai-ramai gitu kan, mungkin bisa 2 keluarga atau 2 mobil cukup kan, itu salah satu solusinya. Ya minimal tempat-tempat yang tidak ramai dikunjungi. Maksudnya letak Allahnya di mana? Ya Bunda Kansa. Ya. Letak Allahnya itu ada di langit dan di bumi atau di arasnya. Nah, jadi ini kembali ke tauhid ya, ke tauhid kan anak-anak kita, bagaimana merasakan keberadaan Allah tersebut. Nah, karena ini juga sama seperti kisah Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan tadi, ditengoknya bulan rupanya tenggelam, tengoknya lagi matahari rupanya tenggelam juga terjadi, maka dia Tuhan pasti tidak akan tenggelam ataupun terbit kembali. Nah, jadi itulah letak kita sampaikan kepada anak kita bahwasanya letak Allah tersebut ada di aras, ada di langit dan di bumi. Itulah yang mungkin secara simpel ataupun bisa mudah dikenal oleh anak-anak kita. Bahwa Allah itu ada di langit dan bumi gitu ya. Lebih tepatnya ada di arsy-Nya gitu. Begitu ya Ayah Dika. Dan Allah itu dekat gitu ya. Allah itu dekat dengan cara kalau mau melihatnya tadi pergi ke orang-orang yang mengalami kesusahan. Ya. Jadi kalau orang-orang yang ada kesusahan tersebut kita ya oke, terima kasih Bunda ya. Iya. Nanti kalau masih belum gitu. jelas nanti kita kasih pertanyaan lagi, nggak apa-apa Bunda, kasih kalau masih ada waktu. Ini ada pertanyaan lagi nih Ayah Dika dari Ilmi Jogja. Katanya, Pak, kalau kita mau keluar mendesak, tapi di kompleks sendiri ada yang positif corona, bagaimana ya? Kita mau keluar nih, kita mau keluar mendesak, tapi di komplek kita tuh ada orang yang kena corona positif gitu. Itu kita menyikapinya bagaimana? Ya, kita menyikapinya yang ini aja berprasangka baik saja, Bu. Nah, kalau dia positif artinya kan dia telah melaksanakan solusi mandiri di rumahnya ya. Mungkin kita dengan cara tidak mengunjungi warga ataupun tetangga yang kena tersebut. Tapi kita memang yang pertama itu adalah berprasangka baik, berpositif saja kepada Allah SWT. Karena kalau kita was-was, disitulah tadi ya jadinya tidak jadi pergi ke alamnya. Nah, ada inilah itulah gitu ya. Nah, jadi minimal cari lokasi yang memang tidak banyak orang yang mengunjunginya gitu. Itu memang cari spot-spot tersendiri boleh, misalnya
kita lihat-lihat saja di mana ya, banyak tuh mungkin di Jogja ya, banyak tempat-tempat yang lebih bisa dikunjungi ya. Kita ini aja, tidak berprasangka positif saja, tidak berprasangka negatif malah ya. Jadi kita berprasangka baik bahwasanya yang walaupun di tempat kompleks kita ada yang kena COVID, ya kalau kita takut maka nanti jangan timbul was-was bermain ke alam, ya kan Dek ya. Itulah Betul. Bunda Nisa ya, yang di Jogja ya, Pak Ilmi Ilmi ya. Jogja. Ya. Jadi kalau kan. Jadi kita ini aja Pak, tetap jaga protokol kesehatannya, karena kalau kita berprasangka positif baik, berprasangka yang baik, maka imunitas tubuh kita juga kuat. Dan ini juga Betul, betul. salah satu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita pada saat pandemi ini adalah memang rajin berolahraga, mungkin bersepeda atau berolahraga di tempat-tempat yang banyak pohon-pohonnya. Juga secara psikologisnya kita mendapatkan energi yang positif, energi istilahnya kekebalan tubuh kita akan muncul jika kita melakukan kegiatan-kegiatan yang mengasah otot ataupun pergerakan badan. Ya. Lanjut Bang Fikri. Ada lagi Bang Fikri? Siap. Berarti kita berprasangka positif dulu aja nih ke Allah, dan kita tetap patuhi aturan protokol kesehatan. Kalau simpelnya bisa ngecam. Ini ada pertanyaan lagi nih. Dika, wah alhamdulillah antusias banget ya kita sekarang lagi materian kali ini. Ini dari Bunda Bilkis. Kalau untuk kegiatan di alam sendiri, apakah ada kegiatan khusus terkait leadership ini? Misal kayak game atau arahan seperti apa untuk orang tua ke anaknya? Bagaimana itu Ayah? Halo? Ayah Dika? Mungkin terkendala masalah sinyal ya teman-teman sekalian. Udah. Yang mengandung leadership tadi, ya. Iya. Ya. Kegiatan yang mengandung suaranya belum terdengar ya. Terkait untuk leadership tadi secara alami itu setiap hari kita asah Bun. Setiap hari kita sampaikannya kegiatan-kegiatan yang kecil-kecil saja Bun. Ya, halo. Halo, terdengar ya? Ya, halo. Ya, yang kecil itu seperti apa ya? Misalnya kalau kegiatan alam yang mengandung leadership. Mungkin Ayah pernah dulu kalau ngajak anaknya main jalan-jalan ke alam, kegiatan seperti apa sih yang Ayah bantu, yang Ayah bangun atau yang Ayah lakukan? Game seperti apa biar anak tuh merasa ini kegiatan leadership loh, ada nilai kepemimpinannya loh gitu. Mungkin seperti itu ya. Halo. Fikri. Maaf ya, nggak terdengar suaranya. Ya, halo. Halo, udah terdengar. Terus Halo. ya, halo Bang. Halo.
Kurang terdengar ya. Mungkin sambil sembari membetulkan. Oh ya. Ayah Dikanya mungkin keluar sebentar, teman-teman sekalian. Mungkin menunggu Ayah Dikanya kembali ke forum kita atau kembali ke kelas kita, mungkin kita bisa melihat PowerPoint atau video PowerPoint dari kegiatan Ayah Dika ketika ajak anaknya ke alam. Mungkin bisa dilihat. Nah, ini ada sedikit arti dari kepemimpinan yang dibikin oleh ini PowerPoint dari Ayah Dika. Oh, alhamdulillah Dika udah kembali bergabung. Ya, kita lihat sebentar ya, ada PowerPoint dari Ayah Dika. Oke. Apa sih kepemimpinan itu gitu kan? Itu adalah cara kita mempengaruhi orang atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama, atau pengayoman atau teladan yang memberikan contoh kepada anggota agar mencapai tujuan bersama. Dan pemimpin selalu punya sifat adil, murah hati, dan seperti Rasulullah. Nah, ini kegiatan Ayah Dika ketika mengajak keluarga, anak, istri ke alam. Seru ya, seru sekali. Ke air terjun, camping, bahkan hiking. Ini trip ke air terjun Batu Dinding Kabupaten Kampar Riau. Wah, jauh juga ya, di Sumatera, Riau. Wah, nggak bisa hidup videonya. Konsep kepemimpinan berbasis alam. Jadi seperti yang dijelaskan Ayah Dika tadi, ada bumi, ada matahari, ada api, ada samudra, langit, angin, bulan, dan bintang. Semuanya memberikan pengaruh atau mempunyai korelasi terhadap atau mempunyai hubungan terhadap kepemimpinan. Bumi itu tempat yang kokoh untuk memberi tanpa pamrih. Matahari berupa energi, visi, dan tujuan yang memberikan kita terus-menerus tanpa sadar bahwa telah berbuat banyak gitu. Api itu berani, adil, tegas dalam mengambil keputusan. Samudra ialah sosok yang membuka mata dan berpikiran luas. Langit itu cakrawala yang luas, luasnya untuk ilmu pengetahuan. Dan angin adalah keberadaan dan pengaruhnya dapat dirasakan oleh sekitarnya. Ada bisa dingin, ada kadang anginnya itu hangat gitu kan. Ada bulan yang memberikan rasa damai, nyaman, dan harapan dalam mengambil keputusan. Ada yang terakhir ada bintang. Bintang itu pemimpin yang dapat memberikan arah, pedoman, dan inspirasi. Luar biasa sekali. Ada 8 konsep bahwasanya dari alam bisa menunjukkan arti kepemimpinan. Nah, ini keluarga dari Ayah Dika. Baik, mungkin kita bisa lanjut kembali ke pertanyaan-pertanyaan. Ayah Dikanya belum bergabung bersama kita. Bagaimana adik-adik, ada yang bisa diambil pelajaran? Ada yang mau memberikan tanggapan? Bagaimana adik Rahma? Belum. Tapi paham, mengerti dengan apa yang disampaikan oleh Ayah Dika? Mengerti. Wah, bagus, alhamdulillah. Kalau adik Nisa? Wah, belum ada jawaban dari adik Nisa. Tapi Kak Fikri yakin pasti mengerti. Dan
Oke. Dari yang lain kayak Debilkis, Dekansa, Aska, dan Ilmi Jogja, bagaimana bisa dimengerti apa yang disampaikan oleh Ayah Dika? Luar biasa sekali ya, maksudnya banyak hal-hal yang bisa kita dapat, hal-hal yang bisa kita pelajari dari alam. Maksudnya ketika ke alam tuh nggak main-main aja, ternyata berhubungan dengan diri kita dan kepemimpinan, berhubungan dengan diri kita dan menjadi pemimpin. Gitu. Oke, terima kasih Rahma jempolnya. Tadi ada Ilmi Jogja juga ngasih jempol. Oke, kita lagi menunggu Ayah Dika untuk tetap bergabung. Wah, ini ada yang baru, Syakira. Halo Syakira. Bisa terdengar, Syakira? Ya, halo. Halo. Syakira dari tadi bergabungnya atau baru aja bergabung? Dari tadi Oh, alhamdulillah. Bagaimana Syafira? Udah bisa dimengerti apa yang disampaikan oleh Ayah Dika tadi? Sedikit-sedikit atau gimana? sedikit-sedikit Oke. Syakira suka bermain ke alam, suka? suka. Biasanya kemana tuh Syakira? Biasanya. Depan rumah ini sawah. Wah, dekat banget ya sama alam ya. Iyalah. Eh, Alhamdulillah ya, materi dari Ayah Dika sangat luar biasa sekali dan mudah-mudahan menggugah kita untuk bisa ke alam tapi tetap jaga protokol kesehatan karena sekarang lagi pandemi. Dan mudah-mudahan tidak hanya bermain aja gitu ya kita ya. Ya gitu ya. Tidak bermain aja tapi kita dapat nilai-nilai bahwasanya alam itu memberikan pengaruh dampak terhadap diri kita, terhadap arti dari kepemimpinan. Dan karena itu Allah telah menghadirkan nih alam untuk kita gitu. Untuk bisa diambil pelajarannya. Oke, mungkin sudah di penghujung kegiatan. Barangkali ada adik-adik yang ingin menyampaikan apa yang dirasakannya setelah belajar ini. Ada yang mau? Halo? Adik Rahma mau? Oh, enggak. Oke. Barusan ada informasi untuk merangkumnya via WA, beras dari WA. Mungkin adik-adik mau boleh tuh ditulis aja nomor WhatsApp-nya di sini, nanti kita bisa bikin minta rangkumannya dari masing adik-adik. Oke, dimengerti? Tulis nomor WA-nya di chat gitu. Sip. Kalau dimengerti boleh ditulis ya adik-adik. Nanti kalau kan materinya udah di-share screen ke adik-adik, nanti materinya bakal di-share via WhatsApp atau ke WhatsApp, nanti adik-adik bisa komunikasinya via WhatsApp aja gitu, ngasih tanggapan. Baik, mungkin adik-adik sekalian masih ada pertanyaan boleh ditanyakan. Nanti kalau bisa Kakak Fikri jawab, kalau nggak bisa nanti coba Kakak Fikri tanya ke Ayah Dika dan biar dijawab. Masih ada? Kalau masih ada silakan diangkat tangannya, angkat tangannya atau kasih emoticon tangan atau boleh tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih Bunda Bilkis, Bunda Kansa, dan Azhar Sulfi Hilmi, dan juga Ilmi Jogja yang telah nulisin nomor WhatsApp-nya di kolom komentar. Yang lain juga ditunggu ya, ditulis di kolom komentar. Syakira, Aska, dan juga siapa? Rahma nih belum nih. Silakan ditulis ya.
Barusan ini Ayah Dika memperlihatkan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Ayah Dika. Mungkin kita bisa nonton bareng-bareng ya. Ini nih. Ini. Ini ialah kegiatan berbagi interaksi dengan anak-anak di sungai. Kalau ini ya ini kegiatannya. Lalu ini kegiatan. Oh, ini yang ikut berkegiatan waktu itu. Perjalanan kemanusiaan lintas komunitas. Wow. Hussein itu pesertanya, ada adik Hussein. Umurnya baru 9 tahun udah ikutan nih, teman-teman. Bakti sosial tujuannya ialah Desa Mangkila, Kabupaten Meranti. Dari Pekanbaru naik bus ke Sungai Rawa dan Siak naik Kayu Jati ke Desa Mangkila. Suku yang dituju adalah suku Jawa dan Melayu. Bahasa yang digunakan bahasa Jawa dan Melayu. Pekerjaan masyarakat petani, karet, dan nelayan. Bantuan diberikan wakaf sirah. Wah, luar biasa sekali, Masya Allah. Dan juga ini siapa ini? Baksos ke Desa Malibur, Desa Mangkila, Kabupaten Meranti. Baksosnya tujuannya Desa Mengkirau. Rute dari Pekanbaru, naik bus ke Sungai Rawa Siak, naik kapal ke Mengkirau. Wah, luar biasa sekali. Dari awalnya pakai bus, langsung turun naik kapal. Wah, menarik. Bantuannya berupa beras, buku, sembako, dan tanam. Sukunya suku Akik, Jawa, dan Melayu. Pekerjaannya guru, petani, dan wah, luar biasa sekali. Mungkin bisa jadi inspirasi bagi teman-teman bahwasanya kita bisa loh berbagi kegiatan gitu. Mungkin bisa diciptakan juga nanti kegiatan-kegiatan seperti ini luar biasa, jadi inspirasi bagi kita di sekolah. Wah, luar biasa. Ini Bukit Rokan Hulu di Riau, Sungai Kampar Riau. Wah, luar biasa ya, pakai perahu. Nah, ini naik layang-layang. Ini ada video juga nih. Kita tonton dulu sebentar. Ayo Sen, tempat dalam Sen ini. Sen, ya bagus, terus, ya. Nah, berenang ya, seperti berenang. Hussein, Hussein. Nah, luar biasa, Masya Allah. Seru sekali ya. Ke alam, bisa berbagi, dan bisa main-main juga dengan air. Wah, luar biasa sekali. Oke, mungkin ya luar biasa sekali, Pak. Wah, yang ngasih nomor juga banyak nih. Kak, apakah udah selesai? Kita udah di penghujung kegiatan sepertinya. Tapi kalau masih ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan karena Ayah Dika udah kembali bergabung sama kita. Begitu ya, Ayah Dika? Wah, banyak nih yang bergabung, alhamdulillah. Suaranya tidak terdengar ya? Mungkin volumenya mungkin kurang besar.
Maaf Ayah Dika, suaranya tidak keluar. Mungkin bisa diatur lagi. Oke, ada yang izin duluan, silakan. Azhar Sulfi Hilmi Syafiq, nggak apa-apa, silakan. Barusan Aika juga share kegiatannya lagi nih. Wah, banyak sekali ya. Wah, kata Aika, maaf nggak ada sinyal. Ini ada kegiatan lagi di sungai. Di sungai mengamati kayu, air, dan batu berupa keserasian alam. Wah, luar biasa, Masya Allah. Hmm. Ada juga nih, luar biasa juga. Tantangan tidak terduga berupa ban bocor sepertinya, ban bocor, dan anak-anak atau adik-adik yang ikut waktu itu ikut membantu membenarkan ban yang bocor, mengganti ban sepertinya. Wah, luar biasa sekali. Menyiapkan anak siap dengan masalah hidup, memimpin diri, tetap sabar, dan berpikir solusi, bekerja sama. Wah, luar biasa. Jadi ketika bermain ke alam, hal-hal tidak terduga sering terjadi gitu. Nah, itulah disiapkan untuk siap dengan kondisi apapun. Jadi tetap sabar dan berpikir solusi. Seperti inilah kejadiannya. Mungkin begitu maksud penjelasan dari Edika. Suaranya masih belum terdengar ya? Maaf ayah, suaranya masih belum terdengar. Oke, siap.
teman-teman sekalian, karena kita terkendala sinyal sepertinya, dan alhamdulillah penyampaian materinya dari Dika juga udah banyak dan alhamdulillah udah sampai gitu kan. Tapi mungkin habis ini kita masih ingin tetap berlanjut gitu. Alhamdulillah nomor-nomor WhatsApp yang diberikan oleh teman-teman sekalian, adik-adik sekalian dan ayah bunda sekalian bisa kita catat nantinya dan kita bikinkan grup sementara untuk tetap berinteraksi. Mungkin untuk Zoom meeting atau Zoom kelas sekarang bisa kita akhiri. Sebelum diakhiri mungkin saya ingin menyimpulkan apa yang Kak Fikri ingin menyimpulkan apa yang menjadi poin-poin dari penyampaian kematerian dari Dika tadi. Baik, Bisa dengar suara? oh bisa ya. 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 Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mungkin bisa disimpulkan Ayah, karena kita mau mengakhiri, lebih disimpulkan oleh Ayah apa inti atau kesimpulan yang bisa kita ambil untuk menjadi pelajaran pada kelas hari ini. Ya, intinya adalah kita untuk ayah bunda sekalian agendakan kegiatan belajar di alam ini, yaitu minimal 3 bulan sekali, ya. Itu yang minimal 3 bulan sekali. Kalau sesuaikan dengan kondisi ayah bunda sekalian, mungkin kalau ada yang bekerja bisa lihat kondisi dan libur ataupun cuti dari pekerjaan ayah bunda sekalian. Karena kadang waktu yang anak yang kita bersama ini adalah sangat singkat sekali ya Bunda, hanya sampai umur 15 tahun aja. Jadi kalau udah 15 tahun itu anak tersebut dia sudah mempunyai dunia sendiri. Jadi jika anak-anak ini sebelum 15 tahun maka puaskanlah dia bereksplor kepada alam. Dan kita ikut juga bersama anak tersebut. Jadi kalau udah umur 17 atau 16 dia punya kawan-kawan sendiri. Nah, ini yang dan susah nanti diajak untuk pergi-pergi. Nah, kecuali kalau memang dari awal dari umur 7 tahun ini kita biasakan, nah nanti dia akan udah paham, udah tahu bagaimana kalau seandainya menggunakan waktunya untuk ke alam. Dan yang kedua, kesimpulannya adalah apapun kegiatan yang kita lakukan, lalu libatkan keberadaan Allah dan dengan rasa bersyukur dan sampaikan nikmat Allah juga telah kita rasakan dengan mungkin dengan kata-kata kegiatan kita ini atas izin Allah semuanya. Jadi itu salah satu mengajarkan ketauhidan kepada anak-anak kita. Dan kalau untuk yang ketiga kesimpulannya untuk kepemimpinan itu bisa diajarkan setiap hari. Kita lihat dengan kondisi-kondisi di sekitar kita dan libatkan anak-anak kita dalam situasi ataupun kondisi yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir adalah kalau jangan paksakan keinginan kita sebagai orang tua, tapi dengan cara yang lain gitu, dengan cara yang menyenangkan hati anak-anak kita. Ya, mungkin itu saja kesimpulannya. Terima kasih kepada Bang Fikri yang telah memandu acara ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya dan ucapkan terima kasih juga kepada ayah bunda serta adik-adik sekalian. Ya, kalau sudah lihat video tadi, don't try hit this home, harus segera salurkan ke alamnya ya. Karena jadi seru nampaknya ya. Iya. Siap, terima kasih banyak. Itu aja dulu Bang. Ya. Oke, siap. Oke. Terima kasih Ayah Dika atas kemateriannya hari ini. Alhamdulillah kita cukup antusias gitu kan. Alhamdulillah antusias dan interaksinya cepat dan terasa. Semoga bisa diambil pelajarannya gitu untuk kita semua dan bisa dipraktikkan ilmunya atau praktik untuk belajar di alamnya. Seperti yang telah dilakukan oleh Ayah Dika. Dan alhamdulillah juga kita telah nge-save nomor-nomor yang telah disampaikan atau dituliskan di grup, di chat. Mungkin nanti bisa dibikinkan grupnya kali ya, untuk tetap berinteraksi di kematerian klub anak ini gitu. Siap.
Dan sedikit pengumuman dari Sekolah Fitrah, bahwasanya nanti bakal ada sesi sharing ayah. Nah, mungkin ayah bunda di sini bisa ikutan gitu. Kita nanti bakal ada sesi sharing ayah, khususnya ayah sih dulu sih. Mungkin kalau di sini yang datang ada bunda-bundanya nanti disampaikan ke ayahnya gitu. Nah, begitu. Untuk info selanjutnya nanti bakal disampaikan di grup. Oke, begitu. Alhamdulillah kegiatan kita untuk hari ini berakhir, dicukupkan dulu dan tetap akan berlanjut. Saya selaku host dan moderator pada kelas hari ini mengucapkan terima kasih banyak dan banyak maaf atas kesalahan, kekeliruan, atas salah-salah kata, kesalahan murni dari saya, dan ada ilmu, ada kebenaran, ada yang hal disampaikan baik itu dari Allah gitu. Wabillahi taufik wa hidayah, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.